Keesokan harinya Jinwo mendapatkan undangan untuk bergabung dengan tim dari Asosiasi Hunter untuk melakukan raid di gerbang peringkat D. Sesampainya di lokasi raid, Jinwo bertemu dengan rekan satu timnya dulu pada saat berada di dalam double dungeon. Mereka adalah Johi, Pak Song, Pak Kim, dan Pak Kang. Mereka pun cukup pangling dengan perubahan Jinwo saat ini. Tak lama kemudian, beberapa anggota tim lainnya tiba di lokasi gerbang. Ternyata mereka adalah kelompok narapidana yang mengikuti raid untuk mengurangi masa hukuman. Untuk menjamin keamanan anggota lainnya, para narapidana itu diawasi oleh seorang hunter peringkat B yang bernama Kang Taisik. Mereka pun mulai memasuki gerbang. Di dalam dungeon terlihat para tahanan yang bertarung melawan monster secara brutal. Setelah mengalahkan para monster, mereka menemukan sebuah jalan bercabang. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpencar. Karena insting jiwa yang cukup kuat, ia pun memilih jalur kiri bersama Pak Song dan Johi. Sedangkan Pak Kim dan Pak Kang berada di jalur tengah. Dan narapidana lainnya bersama Kang Taesik berada di jalur kanan. Namun karena ketiga jalur tersebut terhubung, di tengah perjalanan Pak Kim dan Pak Kang memergoki Kang Taesik yang sedang membunuh para tahanan tersebut. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Kang Taesik dari awal untuk membunuh para napi saat berada di dalam dungeon. Ia melakukannya karena telah mendapatkan permintaan tersebut dari salah satu orang tua korban. Karena tidak ingin rencana jahatnya diketahui orang lain, Kang Taesik pun membunuh Pak Kim dan Pak Kang juga. Dan di saat yang bersamaan, Jinwo melihat Pak Kim yang sudah terkapar. Johi pun bergegas mengobatinya. Namun sepertinya sudah terlambat, karena Pak Kim sudah kehilangan banyak darah. Dan nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Karena rencana jahatnya sudah terbongkar, Kang Taesik pun langsung melancarkan serangannya kepada Johi. Namun dengan instingnya, Jinwo berhasil menahan serangan itu dengan cepat. Karena menganggap Jinwo masih cupu seperti dulu, Pak Song pun memutuskan untuk melawan Kang Taesik, dibantu dengan sihir penguatan dari Johi. Namun ternyata Kang Taesik adalah lawan yang cukup kuat. Dengan kecepatan serangannya, Kang Taesik dengan mudah dapat mengalahkan Pak Song. Saat Kang Taesik akan menghabisi Pak Song, Jinwo dengan cepat menghalaunya. Pak Song dan Johi pun terkejut dengan kekuatan Jinwo yang sekarang. Pertarungan mereka berdua pun dimulai. Saat bertarung melawannya, Jinwo benar-benar bisa mengimbangi kecepatan Kang Taesik. Melihat Jinwo yang bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatannya, Kang Taesik pun mengeluarkan jurus andalannya. Ia berkamuflase dengan menghilangkan hawa keberadaan miliknya. Namun semua itu tidak berguna, karena Jinwo bisa merasakan hawa keberadaan Kang Taesik dengan instingnya yang tajam. Pada saat yang bersamaan, sistem mendeteksi hawa pembunuh yang dipancarkan oleh Kang Taesik. Dan sistem pun memberi perintah kepada Jinwo untuk segera membunuhnya. Lalu Jinwo pun melancarkan serangannya. Dan akhirnya Kang Taesik pun berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkan Kang Taesik, Jinwo pun memutuskan untuk pergi mengalahkan bos dungeon tersebut sendirian. Setelah keluar dari dalam dungeon, Pak Song pun melaporkan masalah ini kepada pengawas Asosiasi Serikat Hunter. Keesokan harinya, Jinwo mulai melakukan raid bersama Jinho. Di sana juga terlihat beberapa orang bayaran yang telah direkrut oleh Jinho sebagai pelengkap. Mereka berdua pun mulai masuk ke dalam gerbang. Sedangkan sisanya hanya diminta untuk menunggu di luar gerbang saja. Karena status peringkat rank mereka berdua cukup rendah, beberapa anggota tim lainnya pun meragukannya. Akan tetapi setelah 1 jam berlalu, mereka semua dibuat terkejut. Meski hanya berdua saja, dungeon peringkat C itu bisa ditaklukkan. Setelah itu pun mereka bergegas untuk memasuki gerbang lainnya. Saat di dalam, Jinwo lah yang fokus mengalahkan para monster, sedangkan Jinho hanya fokus menambang. Dengan memanfaatkan skill kamuflase yang didapat dari pertarungan melawan Kang Taesik, Jinwo berhasil mengalahkan para monster tersebut dengan mudah. Karena berhasil mengalahkan banyak monster di dalam dungeon, statistik level milik Jinwo pun kini naik dengan pesat. Dan ketika levelnya telah mencapai syarat yang diperlukan, Jinwo pun tiba-tiba mendapatkan quest misi perubahan kelas. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang dimilikinya, keesokan harinya Jinwo pun mulai menjalankan quest tersebut. Ia memutuskan untuk pergi menuju lokasi yang jauh dari peradaban untuk membuka gerbang. Sesampainya di dalam,
ia menyadari kalau quest kali ini berbeda dari dungeon yang ia masuki sebelumnya. Karena selama di dalam dungeon tersebut, ia tidak bisa menggunakan ramuan atau skill pemulihan penuh miliknya. Dan ia pun tidak bisa keluar dari dalam dungeon tersebut sampai misinya selesai. Musuh pertama yang ia hadapi adalah monster bertipe armor. Jinwo pun mulai melancarkan serangannya. Namun serangannya tidak mempan terhadap monster armor tersebut. Dan akhirnya Jinwo pun menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan monster tersebut. Monster lainnya pun mulai berdatangan. Kini tidak hanya musuh bertipe armor saja, ia juga diserang oleh musuh bertipe assassin dan penyihir. Karena tidak bisa menggunakan skill pemulihan penuh miliknya, Jinwo merasa mulai kelelahan. Dan dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, akhirnya Jinwo pun bisa mengalahkan semua monster tersebut. Sebelum masuk ke ruangan berikutnya, Jinwo pun menyiapkan perlengkapannya. Kemudian saat ia mulai membuka pintu, ia merasakan tekanan kekuatan yang sangat besar. Tekanan tersebut berasal dari komandan yang bernama Igris. Karena merasakan tekanan yang sangat kuat dari Igris, Jinwo pun langsung mengeluarkan senjatanya. Dan dalam sekejap Igris pun mulai melancarkan serangannya. Meskipun dapat mengimbangi kecepatan Igris, Jinwo tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Hal itu dikarenakan Igris memiliki daya serang dan pertahanan armor yang sangat kuat. Melihat hal itu, Jinwo pun mencoba menyerang Igris dengan tangan kosong. Karena sikap kesatria yang dimiliki Igris, ia pun juga menjatuhkan senjatanya dan bersiap bertarung kembali dengan tangan kosong untuk melawan Sun Jiwo. Namun walaupun tanpa senjata, Igris masih terlihat lebih unggul dari Jinwo. Karena tidak mampu unggul dari segi kekuatan, Jinwo pun meningkatkan skill kecepatannya dengan maksimum. Namun semua itu tetap tak berpengaruh kepada Igris. Alhasil Jinwo pun berhasil tertangkap dan dihajar habis-habisan oleh Igris sampai ia tak berdaya. Kemudian di saat Igris mengira Jinwo sudah tak berdaya, Igris pun bersiap melakukan tebasan untuk menghabisi Jinwo. Namun tak disangka dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Jinwo berhasil menghalau serangan Igris. Melihat kesempatan itu, Jinwo pun langsung melakukan serangan pamungkas. Dan akhirnya Igris pun berhasil dikalahkan. Meskipun sudah berhasil mengalahkan Igris, quest tersebut masih berlanjut. Tak lama kemudian muncul pasukan monster dari berbagai arah. Karena saking banyaknya monster yang muncul, Jinwo pun mencoba untuk menggunakan skill kamuflasenya untuk mengulur waktu. Namun tanpa diduga ternyata ada monster penyihir yang mampu menghilangkan skill kamuflasenya. Karena merasa sudah kehabisan tenaga, Jinwo pun memilih untuk mundur dengan menggunakan batu teleportasi yang didapat setelah mengalahkan Igris tadi. Namun ia gagal menggunakannya dan malah terkepung oleh pasukan monster tersebut. Di saat Jinwo sudah tak berdaya, ternyata keberuntungan masih memihaknya. Karena belum menyelesaikan quest harian, Jinwo dipindahkan ke zona penalti, tepat di saat musuh akan menghabisinya. Di dalam zona penalti, Jinwo berusaha untuk menaikkan level untuk memulihkan staminanya. Setelah mengalahkan semua monster di dalam zona penalti, dengan waktu yang tersisa, Jinwo pun mulai menyiapkan peralatan untuk bertempur kembali melawan monster-monster tadi. Dengan senjata baru yang dibelinya, ia dapat mengalahkan para monster armor dengan sekali tebas. Namun sebanyak apapun monster itu dikalahkan, jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Hal ini dikarenakan ada monster tipe penyihir yang melakukan pemanggilan para monster armor tersebut melalui gerbang. Menyadari hal itu, Jinwo pun menyusun strategi untuk mengalahkan para monster penyihir terlebih dahulu. Dengan dikalahkannya monster penyihir satu persatu, para monster armor mulai berjatuhan dengan sendirinya. Dan setelah berhasil mengalahkan semua monster, akhirnya misi quest pergantian job pun berhasil diselesaikan. Berdasarkan poin yang didapat, Jinwo pun mendapatkan peran pekerjaan ke level yang lebih tinggi. Dan ia pun mendapatkan peran pekerjaan sebagai Necromancer. Necromancer adalah pekerjaan tipe penyihir yang dapat membangkitkan mayat untuk dijadikan tentara bayangan. Karena kemampuannya tidak sesuai, awalnya ia ragu untuk menyetujuinya. Namun ternyata karena itu merupakan kelas tersembunyi, ia pun memutuskan untuk menyetujui peran job tersebut. Tak hanya sebagai Necromancer, berkat bonus poin yang didapat,
Statusnya pun naik secara otomatis sebagai Shadow Monarch atau Raja Bayangan. Dengan peran barunya sebagai Shadow Monarch, Jinwo pun mulai mencoba skill barunya dengan membangkitkan para monster yang baru dikalahkannya itu, termasuk Komandan Igris. Okiro! Sebagai seorang Shadow Monarch, Sung Jinwo bersama pasukan bayangannya kini menjadi semakin kuat dan tak tertandingi. Dan itulah alur cerita solo leveling di season pertama ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.